Upaya pemerintah dengan membentuk Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia harus didukung untuk dapat memanggil dan mengeksekusi aset obligor dan debitur BLBI yang belum membayarkan kewajibannya. BLBI merupakan skema pinjaman dari Bank Indonesia pada bank-bank yang gagal mengembalikan dana milik nasabah atau melunasi sisa utang-utangnya semasa krisis moneter 1998. Nilainya ditaksir mencapai 110,45 triliun dari 48 obligor. Pembentukan Satgas BLBI harus diapresiasi sebagai bentuk penegakan hukum kepada mereka yang belum menyelesaikan kewajibannya pada negara. Akan tetapi, pemerintah juga harus mampu menjelaskan alasan kasus BLBI ini kembali dibuka dan baru sekarang ditagih kewajibannya di masa krisis akibat pandemi COVID-19. Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjabat pada periode 2005 sampai 2010 dan berlanjut di posisi yang sama sejak 2016 hingga sekarang. Kenapa aset-aset yang telah diserahkan dalam rangka penyelesaian utang BLBI tidak dijual di sekitar tahun 2010 atau 2015 ketika ekonomi sedang bagus dan harga aset sedang baik? Kenapa juga pada periode sebelumnya Menteri Keuangan tidak mengejar kasus BLBI tersebut? Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kewajiban terhadap negara harus diselesaikan dan tidak tebang pilih. Masih ada kasus bailout Bank Senturi yang mencapai 6,7 triliun. Kenapa pemerintah seolah hanya mengejar aset debitur dan obligor BLBI pada saat krisis 1998 dan tidak ke kasus lainnya? Karena itulah, pemerintah harus adil dalam menghadapi ini. Apalagi, semua kasus tersebut merupakan bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime yang tidak mudah dalam upaya penyelesaiannya. Disinilah kerja Satgas BLBI harus terstruktur dan pihak-pihak yang nantinya dipanggil dalam kasus ini harus dibuka secara transparan. Dengan kinerja yang transparan tersebut, Satgas BLBI tidak membentuk ruang gelap baru dan mendapatkan kepercayaan publik sehingga didukung penuh oleh masyarakat.